اشكر لله ومن يشكر satu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Yayasan dan Model Cimahi. Yang saya hormati Asatid yang paling mulia dan kami cintai. Yang saya hormati Abah, Uma, dan seluruh wali santri yang telah hadir meluangkan waktu di hari yang istimewa ini, serta teman-temanku, sahabat-sahabatku, kelas penerbitan yang saya banggakan dan saya sayangi. Puji dan syukur tidak terhingga, marilah kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas limpah rahmat, hidayah, dan nikmat sehat Allah. Pada hari ini kita semua dapat berkumpul bersama dan dapat membuka dalam ruangan ini untuk menghadiri acara kelas kami Kota Cimahi yang penuh dengan rasa haru, bangga, sekaligus kebahagiaan. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada pelayan terbaik kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan cahaya Ilahi. Hadirin yang saya hormati, hari ini adalah sejarah kecil dalam hidup kami. 7 tahun yang lalu kami datang ke sekolah ini dengan langkah yang malu, membawa tas kecil, dan mungkin sebagian dari kami masih menangis di pintu masuk karena enggan berhenti, karena enggan berpisah dengan orang tua. Namun hari ini kami berdiri di sini, kami telah tumbuh, kami telah belajar, dan kami siap untuk membuka gerbang baru Allah yang dekat kami. Hari ini bukanlah perpisahan dan akhir dari segalanya. Ini adalah awal dari perjalanan panjang kami untuk menjemput masa depan. Di hadapan kami membentang dunia yang luas dan hanya bisa kita taklukkan jika kita memiliki senjata terbaik, yaitu ilmu. Ilmu adalah cahaya kehidupan, ilmu yang akan menuntut langkah kita agar tidak tersesat di tengah perkembangan zaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji dengan sangat indah dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11.
billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahullahu lakum. Wa idza qila ansitu fanshidu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah, kamu berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi beberapa derajat. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Oleh karena itu, kepada teman-temanku semua, lulus dari bulan Cimahi ini bukanlah alasan untuk berhenti. Jangan pernah memadamkan api semangat belajar di dalam diri kalian. Dimanapun sekolah baru kalian nanti, tetaplah menjadi pribadi yang harus hati-hati. Karena menuntut ilmu adalah kewajiban kita dari dua yang kalian. Jika hari ini kami mampu membaca Al-Quran dengan tartil, kami bisa mengenal Allah dengan baik, kami bisa membaca buku dengan lancar. Jika hari ini kami bisa berhitung dengan cepat, dan jika hari ini kami mengerti mana yang baik dan mana yang buruk, itu semua adalah berkat yang diberikan pasal para para guru adalah tokoh yang telah menanamkan akhlak, moral, dan karakter ke dalam diri kami. Kami tahu selama 3 tahun ini ego kami sering kami menyulitkan, kenakalan kami sering membuat kami menulis salah, dan kemalasan kami seringkali menguji kesabaran mereka. Imam Al-Ghazali pernah memberikan nasihat yang sangat mendalam dan kita semua. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang pelajar tidak akan bisa mendapatkan ilmu kemuliaan ilmu kecuali dengan menghormati ilmu dan orang yang berilmu, memuliakan guru dan menghormatinya. Dikatakan tidak sukses orang yang telah sukses kecuali dengan hormat, dan tidak gagal orang yang gagal kecuali disebabkan tidak hormat. Terima kasih jazakumullahu khairan kami sampaikan kepada para guru yang telah membimbing kami dan memberikan banyak kebaikan kepada kami. Setelah ini, dimanapun kita belajar, kepada siapapun kita berguru, hendaknya kita senantiasa menghormati dan menaati mereka. Ustaz dan Ustazah, mohon doakan kami agar kami senantiasa berada dalam kebaikan dimanapun kami berada. Berdirinya kami di sini tidak lepas dari utama orang tua kami. Terima kasih karena tidak pernah lelah mendampingi kami belajar di rumah. Terima kasih atas perubahan hangat saat kami merasa lelah, dan terima kasih atas kesabaran yang tiada terganti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ridhollahi fi ridhol walidain, wa sakhatullahi fi sakhatil walidain." Artinya, ridho Allah terletak pada ridho kedua orang tua, dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan kedua orang tua. Teman-temanku, kita tidak pernah tahu kapan mereka mendoakan kita. Kita tidak pernah tahu kapan dan di mana mereka memikirkan kehidupan kita. Abah Umar, restui langkah kami, ridhoilah perjalanan kami menuju jenjang sekolah berikutnya. Kami berjanji akan terus belajar dengan giat, menjaga ibadah kami, dan menjaga nama baik keluarga. Kami ingin menjadi anak-anak yang bisa memakaikan
nama baik sekolah kita. Jaga ibadah kalian, bentengi diri dengan akhlak yang mulia, dan gantungkan cita-cita kalian setinggi-tingginya. Jika kalian jatuh, bangkitlah lagi. Jika kalian lelah, beristirahatlah sejenak, tapi jangan pernah menyerah. Sebelum saya mengakhiri pidato ini, mewakili seluruh siswa kelas 10 kami memohon doa restu dari Mudir Ustadz dan Ustadzah serta abah dan emak sekalian. Doakan agar kami menjadi generasi yang soleh dan solehah, generasi yang cerdas, dan generasi yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Terima kasih atas tujuan yang sangat indah dan tidak akan pernah terlupakan ini. Selamat tinggal sekolah tercinta, selamat tinggal Ustadz dan Ustadzah, sampai jumpa di dalam kesuksesan masa depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar teman-teman? Semoga guru dan orang tua sehat juga ya. Aku Galia, anak pertama dari 3 bersaudara. Ayah ibuku berkebun tanaman hias di rumah untuk dijual online. Kalau aku lebih suka bikin kue. Tapi suka kesel banget karena diganggu oleh kedua adikku. Walaupun sering kesel, aku tetap sayang mereka kok. Selain suka bikin kue, aku juga suka membaca buku tentang tokoh-tokoh Islam seperti Salahuddin Al-Ayyubi, Muhammad Al-Fatih, Umar bin Abdul Aziz, dan lain-lainnya. Buku yang aku baca banyak yang aku pinjam dari teman-teman Hani dan teman-teman lainnya. Makasih ya udah pinjamin aku buku. Pertama kali aku masuk kota, aku masih malu-malu sih, tapi kata ibu sekolah itu seru karena ketemu banyak teman, makanya aku semangat banget. Karena di rumah aku cuma main sama adik atau ayah ibu aja. Selain ada teman baru, ada temanku juga dari bayi, yaitu Kak Lea. Dulu di kelas kita suka susun bangku menjadi pasukan slur. Pandemi datang, kita mulai belajar online deh. Sedih sih, tapi gak lama kemudian kita belajar bareng lagi. Walaupun harus pakai masker dan pindah-pindah. Aku sih lebih suka belajar ketemu langsung daripada harus online. Ya gak teman-teman? Selama belajar di kota, ada tantangan terberat buat aku. Membaca Al-Quran dan menghafalnya itu cukup sulit. Saat kelas 3, ibu mulai serius karena harus belajar ketertinggalan. Aku sampai sering suka nangis, tapi harus tetap berusaha karena kalau sudah lancar membaca Al-Quran, menghafal pun menjadi lebih mudah. Ayah pun selalu menemani aku untuk menambah hafalan. Yang aku bikin semangat lagi kalau lihat ayah juga berusaha menambah hafalan dan hampir menyusul hafalanku. Alhamdulillah diizinkan saat kelas 4 aku mulai lancar membaca Al-Quran dan menghafal pun lebih banyak.
dibimbing juga oleh Ustazah Afni yang tegas tapi baik. I love you, Ustazah. Selamat belajar di Kutab tentang selamat belajar di Kutab banyak pengalaman seru. Tapi yang paling berkesan buat aku outing dan mukoyam. Saat outing tahun 3, kita masuk ke gua belajar. Ustaz Mugi menyuruh mematikan starter selama 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada yang kecepatannya lain center, jadi harus ulangi lagi deh. Waktu outing 4, kita keajaban naik kereta api. Di kereta api kita melihat pemandangan sambil ngobrol sama teman dan ngemil. Sampai di Al-Jabar, kita masuk ke galeri Rasulullah sambil membayangkan suasana pada zaman Rasulullah. Walaupun di galerinya cuma sebentar, lebih banyak mainnya. Kalau outing aja udah berkesan, apalagi mukhayam itu the best banget. Waktu mukhayam kali 3, kita waktu mukhayam kali 3 selama 3 hari 2 malam. Kita masak sendiri, nyuci baju sendiri. Ternyata masakan kita enak-enak juga ya. Kata teman-teman yang paling enak itu masakan Ibrati, sayur sopnya. Waktu mukhayam kali 4, aku diamanahi jadi anggota. Sangat seru sekali karena bisa memikirkan strategi untuk menang. Dan alhamdulillah taifah aku menjadi juara. Dan koloni 4 pun menjadi juara kelas terbaik. Namun tidak semua momen itu bahagia, pasti akan ada momen tersedih. Momen tersedih aku adalah saat ujian semester 2 koloni 3 akan selesai. Karena aku sedih karena kalau sebentar lagi kita akan menjadi koloni 4 dan lulus. Tentu waktu saat ini pun momen tersedih. Nah, dari semua pengalaman ini aku belajar bahwa kita harus semangat belajar. Kalau ada kesulitan harus tetap berusaha. Aku juga ingat kata ayah, selagi kecil atau muda harus banyak belajar, tidak boleh bermalas-malasan. Pergi berkemah saat mukhayam tiba. Bermain bersama penuh ceria. Kebersamaan itu sangat berharga, walaupun nanti harus berpisah juga. Terima kasih telah mendengarkan cerita saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami ucapkan untuk Hadilatul Awam dan Hidayatul Sibyan. Wahid Isnin Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Wa Allah
Wa
Berdirinya saya di sini mewakili teman